Hai guys, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara create MySQL database pada Android Studio menggunakan library Volley. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendukung channel ini. Oke baik, pada video sebelumnya kita udah dapat caranya get data dari MySQL database sekaligus menampilkan di aplikasi Android. Kemudian yang video ini kita akan create, update, dan delete. Nah, kalian buka SAM kalian ya, aplikasinya. Kemudian jangan lupa start application server dan MySQL. Kemudian kalian buka project yang kemarin kalian buat yang ada di video part 1. Nah, kemudian di sini kita bakalan nambahin layout lagi untuk layout ini untuk pop-up dialog pada aksi update, create, dan delete. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat untuk yang create. Kita kasih nama aja create data. Create data dialog. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalian ganti menjadi relative layout ya. Relative layout. Kemudian kalian tekan Ctrl L untuk Alt Ctrl L untuk merapikan. Nah, di sini kemudian di sini saya akan menambahkan padding supaya dia agak ke dalam 16 dp. Nah, kemudian kita butuh edit text. Untuk create dialog ini kita cuma butuh satu edit text. Ini match parent, kemudian hignya wrap content. Nah, kemudian di relative layoutnya ini untuk layout high ini kita ganti match parent, wrap content. Nah, kemudian jangan lupa di sini dikasih ID. ID-nya ini misalkan ID edt add data. Add nama gitu aja, add nama gini. Nambahin nama. Oke, kemudian kita kasih sebuah hint pada edit text ini, kita kasih hint nama. Nah, seperti ini. Kemudian oke, selesai untuk yang create data. Kemudian kita bikin lagi layoutnya untuk update data. Update data dialog. Sama kayak tadi, ini kalian ganti relative layout. Kemudian kalian kasih padding. Ini paddingnya terserah ya, cuman saya menurut saya cocok 16 dp. Kemudian ini ganti wrap content. Nah, di sini untuk edit kita membutuhkan 2 edit text. Kita copy aja dari yang tadi. 2 seperti ini. Nah, yang pertama ini edit update ID. Yang kedua edit update nama. Ini yang pertama hintnya ganti ID. Nah, kemudian karena ini bertumpuk, kita gini, ini kalian ganti match parent dulu. Kita atur ini letaknya, posisinya. Ini yang ID. Oh, salah. Kita atur posisinya gini. Set. Kemudian ini. Nah, ininya layout margin bottomnya kalian hilangin.
Ini kalian ganti 0 dp. Kemudian ininya sorry, bukan 0 sih, ini yang margin top kalian ganti 0 dp. Nah, kemudian kalian silang yang tadi. Nah, terus yang di edit text yang nama kalian tarik aja ke atas. Kemudian ininya kalian silang. Set. Nah, ini kemudian yang margin top ini kalian ganti 0 dp. Dia udah di bawahnya sama di atas bawah. Dia udah di atas bawah. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya kita bikin lagi untuk yang delete data dialog. Untuk yang delete ini kita ganti relative layout juga. Kemudian kita cuman butuh satu, yaitu ID edit text atau edit text. Udah gini. Oke, kemudian ini jangan lupa dikasih padding 16 dp seperti ini. Oke, selesai. Edit ID-nya diganti edit delete ID. Oke, selesai. Hang-nya kalian ganti wrap content. Kemudian oh iya, yang update juga tadi kita ganti lagi menjadi wrap content. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke Java. Nah, di sini kita tambahin new Java class. Di sini kita bikin sebuah Java class baru. Kita kasih nama misalkan volley singleton. Nah, ini di sini kita bakalan ngoding untuk kelas ini digunakan untuk request ke API servernya, API server. Nah, di sini kalian tinggal di bawahnya kalian kasih variable private static volley singleton v instance, kasih nama gini. Oke, kemudian private lagi request queue, namanya request queue, kemudian private static context. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin private volley singleton context. Nah, di dalamnya ini kita isi variable vctx sama dengan konteks, kemudian request queue sama dengan get ntar aja. Kemudian di bawahnya kita bikin lagi private request queue. Nah, ini kita namain get request queue. Kemudian di sini di atasnya tadi kita isikan request queue sama dengan get request queue. Nah, seperti ini. Kemudian kasih kondisi if jika request queue sama dengan null, maka request queue sama dengan volley dot new request queue, di dalamnya vctx dot get application context. Oke, kemudian langsung kita kasih return value-nya request queue. Oke, kemudian di bawahnya kita bikin public static synchronize volley singleton get instance
Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih kondisi if jika v_instance sama dengan 0, maka v_instance bernilai new volley singleton context. Kemudian return v_instance. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat public void add to request queue. Request get request queue dot add request. Oke, selesai. Nah, setelah ini kita bikin Java class baru. Ini Java class. Nah, kita bakalan di sini kita bakalan bikin Java class untuk munculin tampilan dialog yang udah kita bikin tadi. Nah, yang pertama kita misal bikin create dulu, create data dialog. Nah, di sini kalian tambahin extends app_compat dialog fragment. Nah, gini. Kemudian kalian kasih deklarasikan variabel edit text. Tadi kan edit textnya 1 ya, yang create untuk nama. Misalkan add nama, gini, add nama. Kemudian nah, kalian tekan Ctrl O. Kemudian kalian cari on create dialog. Nah, seperti ini. Kemudian nonul label kalian hapus. Importnya juga dihapus untuk yang nonul label. Kemudian returnnya kalian hapus. Kalian isikan alert dialog builder sama dengan kita kasih nama builder sama dengan new alert dialog builder get activity. Kemudian di bawahnya kita bikin layout inflator, kita kasih nama aja inflator get activity, get layout inflator. Nah, kemudian di bawahnya kita bikin view, kita beri nama view inflate layout dot create data dialog. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya kita bikin builder set view, isinya view. Kemudian di bawahnya kita kasih title. Nah, titlenya di sini misal create data. Kemudian di bawahnya set negative button. Ini untuk jika dialognya muncul ntar bakalan ada seperti yes atau no itu. Nah, kalau kita pencet no bakalan nge-cancel kayak gitu. Kita beri tulisan cancel, kemudian new dialog ini. Kemudian di bawahnya kita set positive button. Nah, kemudian kita kasih text submit, kemudian new dialog interface on click listener. Nah, selesai. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih return builder create. Nah, terus kita
Oh ya, kita isikan ini variabel yang edit text tadi, add nama. Add nama ini kita kasih view.findViewById RID. ID-nya tadi adalah edt add nama ini. Oke. Nah, kemudian di bawahnya onCreateDialog kita bikin interface public interface create dialog listener. Nah, kita bikin listener di sini void misalkan untuk nambahin data itu apa ya, post gini, string name. Kita cuman butuh nambahin nama, jadi satu aja parameternya, name. Nah, oke. Kemudian di atas kita tambahin variabel lagi untuk listenernya, create dialog listener. Nah, kemudian di bawahnya on create, kalian tekan Ctrl O, kalian cari on attach. Nah, ini. Kemudian nolnya kalian hilangkan. Mana tadi? Nah, di sini kita beri try catch. Kita kasih try catch listener sama dengan create dialog listener konteks. Kemudian catch class case exception A. Oke. Kemudian ini kita udah selesai bikin yang create dialog. Kemudian kita tambahin lagi, kita bikin yang update data dialog. Nah, di sini kalian extend lagi, kita copy aja dari sini. Nah, biar mudah, ini kalian bisa split kayak gini ya. Klik kanan yang create data dialog ini, kalian klik kanan, kemudian split vertikal. Nah, jadi kanan kiri kita kalau mau copy biar lebih mudah. Nah, di sini kita bikin variabel baru private edit text. Edit text-nya tadi adalah ID sama nama. Kita kasih update ID dan update nama. Oh ya, untuk yang create tadi kita belum mengisikan program untuk jika kita udah submit. Nah, di sini kita kasih string misalkan string nama sama dengan add nama tadi, kita ambil teksnya, get text to string. Nah, kemudian pada listenernya kita kita panggil listenernya dengan parameter nama. Nah, jadi tulisan yang ada di edit text nanti dimasukin ke listenernya. Oke. Kemudian untuk yang di update kita lanjutin. Nah, di sini kita bikin onCreateDialog lagi. Caranya ya Ctrl O itu, kemudian kalian cari onCreateDialog. Nah, labelnya kita hilangkan. Kemudian kita bikin ini, kita kopas aja dari sini. Oke, kita hapus ini dulu isinya. Kemudian ini kita copy di bawahnya, namanya kita ganti, variabelnya maksudnya kita ganti. Kemudian ID-nya juga kita ganti, edt update ID, yang bawahnya edt update nama. Nah, seperti ini.
Kemudian untuk create data ini, titlenya kita ganti update data. Kemudian layoutnya juga kita ganti update data dialog. Oke, selesai. Kemudian di bawahnya kita bikin listener public interface update data dialog listener. Kemudian kita bikin void misalkan void update gini, string ID parameter yang pertama, kemudian string nama parameter yang kedua. Kemudian kita kasih variabel baru update data dialog listener, kita kasih nama listener. Nah, di sini kita kasih on attach lagi, nolnya kita hilangkan. Kemudian kita kasih try catch listener sama dengan update data dialog listener konteks, kemudian catch. Nah, seperti ini ya. Kemudian di dalamnya set positive button ini kita kasih string ID sama dengan update ID get text to string. Kemudian yang kedua kita bikin string nama, ini update nama. Oke, kemudian listener dot update ID sama nama. Oke, selesai. Kemudian kita bikin lagi untuk yang delete. Kita bikin file Java baru, new Java class. Kita bikin delete data dialog. Oke. Kemudian kita tambahin extends. Oke, di bawahnya kita kasih private edit text. Nah, yang delete ini tadi cuman ID, delete ID. Oke, kemudian di bawahnya kita kasih on create dialog. Kemudian kita kopikan dari sini. Nah, kita hapus dulu ini dalamnya. Kemudian ini tinggal kita ganti add ID, edt delete ID ini. Kemudian ini layoutnya juga delete data dialog. Kemudian ini kita ganti delete data. Oke, di bawahnya kita bikin listener public interface delete data dialog listener void delete string ID. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin variabel baru untuk delete data dialog listener. Kemudian kita kasih on attach. Nah, ini nolnya kita hapus. Yang ini juga. Ini juga. Nah, oke. Nah, di sini kita kasih try catch. Copy aja dari sini. Ini kita ganti listenernya, kita ganti delete data dialog. Oke, selesai. Kemudian
kita masuk ke main activity. Nah, di main activity ini kita terakhir kemarin itu cuman bikin ini ya, mana, read data from server ini. Nah, kita bakal bikin untuk yang create, update, sama delete, function yang untuk create, update, sama delete. Nah, sebelumnya di bagian atas, nah di sini kita implementasikan, create data dialog, delete, sama update tadi. Create data dialog dot create data dialog listener. Kita alt enter, implement method. Oke. Nah, keluar ini function baru. Yang function ini adalah listener yang kita buat di create data tadi. Namanya kan post ini. Oke. Kemudian kita kasih koma, kita tambahin yang update data dialog dot update data dialog listener. Kita alt enter, implementkan, keluar lagi. Kemudian yang terakhir kita tambahin untuk yang delete. Kita alt enter. Nah, udah. Kemudian kita bikin function baru untuk create data. Kita bikin function baru untuk create data. Nah, di sini kita kasih public void. Nah, misalkan namanya adalah create data to server. Di sini parameternya adalah cuma satu, yaitu nama. Kita bikin final string nama. Kemudian di dalamnya kita kasih if. Kita cek dulu connectionnya apakah ada koneksi. Kemudian kita kasih progress dialog. Kita tunjukin. Kemudian kita baca lagi data yang telah kita ambil lagi, data yang kita ambil, data JSON yang kita ambil dari API server. Kemudian string request new string request method dot post, koma. Nah, di sini kita ambil apa namanya, URL-nya web API-nya, dbcontract dot server post URL. Bentar, kita buka di dbcontract. Nah, ini kita cek dulu apakah halamannya tetap sama. cmd 17 ya, ganti. Oke, kita ganti aja 17. Nah, kemudian di sini kita tambahin new response listener. Oke, kemudian di bawahnya tambahin new error response listener. Kemudian di sini kita kasih gini dulu. Oke, selesai. Kemudian di dalamnya sini kita beri try catch. Ini kita isi JSON object sama dengan new JSON object
response. Nah, ini ada line merah, kita alt enter aja, add catch block. Oke. Kemudian di bawahnya kita bikin variable string respon. Nah, responnya tuh dari JSON object kita ambil get string server response. Gini ya tulisannya. Kita copy aja deh dari sini responnya. Mana ini yang create data. Nah, di sini saya pakai Visual Studio Code. Yang di video sebelumnya saya pakai Arduino IDE Pro. Sama aja sebenarnya. Cuman lagi pengen aja tadi pakai ini. Oke, sama ya. Oke, kemudian di bawahnya kita kasih if response equal, jika nilainya ini oke, maka dia ngeprint tulisan aja, make text get application context. Nah, misalkan tulisannya adalah berhasil, gini aja, berhasil menambahkan data. Oke, terus length sort dot show. Oke, selesai. Kemudian di bawahnya kita kasih else. Jika tidak, maka kita copy aja dari sini. Dia cuma ngeprint gagal. Kita kasih gagal gitu aja. Atau enggak, jika ini gagal, kita printkan dari responnya. Responnya nanti akan ngeprint. Kalau gagal kan dia akan nunjukin ini fail. Oke, seperti ini. Oh ya, nah, karena ini proses mendapatkan datanya ini agak kadang dia stuck, kadang enggak ya. Di tiap proses kita beri aja supaya enggak terjadi error. Di sini di atasnya JSON object, di dalamnya response oke, dan di else-nya juga. Nah, kemudian setelah ini kita untuk yang error response ini kita kasih seperti ini, printkan tulisan seperti ini, cuman dia tulisannya adalah error. Misalkan tulisannya error gini, error. Jadi dia kan error, responsnya error. Nah, kemudian di sini kita bikin apa namanya? Kalian tekan Ctrl O, kemudian kalian cari map. Kita bikin get params. Oh, ini nih, get params maps ini. Nah, di sini returnnya kalian hapus, kemudian kalian ganti map string, string. Kemudian kasih nama misalkan parameter new hashmap. Kemudian di bawahnya params put. Nah, ini kita mau ngisikan value-nya pada response ini, nama. Oke, kemudian return params. Nah, kemudian di bawahnya sini kita kasih polishing latent get instance main activity.this add to request queue
string request. Oke, kemudian di bawahnya kita kasih get JSON lagi. Kemudian kita beri handler, kita bikin handler post delay, handler post delay, new runnable. Nah, di sini kita kasih misalkan delaynya 2 detik. Oke. Nah, di sini kita read data from server, progress dialog cancel, kemudian udah sih, seperti ini aja. Dia cuman biar progress dialognya ntar loading gitu selama 2 detik, kemudian di cancel, di stop. Nah, setelah ini tadi kan if check network ini, kemudian jika nggak ada network kita kasih else di sini. Else jika nggak ada network, kita kasih tulisan aja, kita kasih tulisan tidak ada koneksi internet gitu, tidak ada koneksi internet. Nah, seperti ini. Oke, ini kita udah bikin yang create data to server. Nah, kemudian pada button mana nih? Oh, kita belum manggil buttonnya ya di sini. Kita kasih button add update, create aja, create update, create data, update data sama delete data. Main activity, delete update activity main. Nah, ini tambah data, edit data, delete data. Kemudian kita kembali ke main activity, kita panggil di sini create data sama dengan button find view by id rid btn add data. Kemudian untuk update data dan delete data, button edit data, ini button delete data. Oke, selesai. Kemudian di bawahnya read data ini kita beri comment create data. Nah, di sini kita manggil create data dot set on click listener, kemudian new view on click listener. Nah, di sini kita bikin function baru, yaitu untuk membuka file dialog yang udah kita buat. Public void open create, gini aja. Nah, di sini kemudian kita isikan create dialog sama dengan new create dialog kemudian show. Nah, gini. Oke, nah di sini tinggal kita kasih open create dialog seperti ini. Nah, kemudian pada ini post ini kita isikan
send apa tadi, create ya, create data to server dengan parameter name. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini kita oh ya, kita kasih ini progress dialog dot set message is wait progress dialog dot set cancelable false. Oke, kemudian kita coba. Oke, kita coba, udah selesai uploadnya. Nah, di sini muncul ya, kita tambahkan data. Nah, di sini tinggal kita tulis misalkan nama saya Bakti, kita submit. Nah, keluarkan dia, nambahin data Bakti. Oke, kemudian setelah ini kita ke proses update. Nah, untuk proses update ini caranya hampir sama, yaitu kita bikin seperti create data to server tadi, cuman di sini kita bedain namanya, public void ini update data to server final string ID sama final string nama. Nah, caranya tuh sama, jadi kita bisa langsung tinggal copy aja dari sini. Langsung copy semua aja. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, di sini kemudian tinggal kita tambahin di sini, di hash mapnya. Kita kasih yang pertama ini ID. Nah, seperti ini. Kemudian read data to server bla 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 bla. Tidak ada internet ini. Kemudian nah ini berhasil menambahkan, ini kita ganti. Berhasil update data. Oke, selesai. Nah, kemudian kita bikin function baru untuk yang open dialog. Public void open update dialog. Update dialog new update dialog. Kita kasih nama update dialog. Kita bikin lagi sekalian untuk yang delete. Public void open delete dialog. Kemudian delete dialog new delete dialog. Delete dialog dot show get support fragment. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin function lagi untuk yang delete. Public void delete data to server final string ID doang. Untuk yang delete ini kita butuh ID doang. Oke, kita paste. Sorry. Kita copy dari sini. Kita paste. Nah, untuk yang nama ini kita hilangin. Oke, selesai. Di sini kita ganti berhasil delete data. Nah, kemudian di dalamnya ini
yang update sama delete kita isi seperti ini. Update data to server, ID sama nama. Terus yang ini delete data to server, ini ID doang. Oke, selesai. Kemudian kita di bawahnya create data ini kita kasih komen untuk update data. Kita beri program click listener pada tombol update data. Set on click listener, new view on click listener. Nah, di sini kita panggil open update dialog. Kemudian di bawahnya juga delete data dot set on click listener, new view on click listener. Kita kasih open delete dialog. Nah, sekarang tinggal kita coba lagi. Oke, kita run. Oh ya, untuk nambahin data tadi kita belum ngecek di database apakah dia udah nambah. Nah, nambah ya, nambah data baru. Ini data yang ketiga, Bakti. Kemudian ini udah selesai. Nah, kita edit data, coba kita edit data nomor 3. Nama saya ganti menjadi misalkan Budi. Kita submit. Oh, sorry, ini ada yang salah ya. Ininya belum diganti, apa namanya, server. Nah, ini DB contract-nya, ini URL-nya kita ganti server, kita targetkan ke API yang ini update. Kemudian yang delete juga, yang delete ini server delete URL. Oke, kita ulangi lagi ya, kita run lagi. Nah, di sini kita mau edit data. Misalkan saya mau edit data nomor 4. Budi ini kita ganti Agus. Kita submit. Nah, Agus dia udah ganti Budi dia udah menjadi Agus. Kita cek di sini. Nah, dia udah berubah ya datanya. Kemudian misalkan sekarang saatnya kita nyoba yang delete. Kita delete. Misalkan kita mau delete si Agus. Kita submit. Sorry. Kita delete data Agus, kita submit. Submitnya masih error ini. Bentar, delete data dialog. Untuk submit, nah ini submit tadi belum dikasih program ya. Kita kasih string ID sama dengan delete ID, get text to string, kemudian listener delete ID. Nah, oke, kita run lagi, coba. Semoga aja ini udah nggak ada yang salah ya. Oke. Misalkan kita mau delete data nomor 4. Si Agus, kita hapus, submit. Nah, status oke. Nah, dia hilang. Kita cek di sini di database apakah si Agus hilang. Nah, si Agus hilang. Tinggal 3 data. Nah, sekian video tutorial dari saya. Ini adalah CRUD untuk database MySQL di Android Studio. Semoga tutorial ini bermanfaat. Like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian tidak suka. Jika kalian ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, thank you for watching.